Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya di sini sebagai ketua kelompok dari kelompok 3 akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Mulai dari Putri Maulina, Renaldi Syaputra, Putri Asa Sugiyarti, Rizka Nurfadilah, Raden Ispriya Sabana, M. Ardabili, saya sendiri, dan Nur Paska. Kelompok kami di sini akan menjelaskan konsep kekuasaan dari Karl Marx. Isi dari materi yang akan kami jelaskan itu mulai dari latar belakang, pengertian kekuasaan, kronologi pandangan menurut Karl Marx, konsep kekuasaan Marxis, dan terakhir itu teori kekuasaan ekonomi. Untuk materi yang pertama kami jelaskan itu akan dijelaskan oleh anggota saya. Yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang terbentuknya negara. Negara terbentuk dan melahirkan berbagai aturan yang dibuat untuk masyarakatnya. Sebelum negara terbentuk, masyarakat dalam keadaan bebas tidak terikat oleh aturan apapun. Salah satu tokoh sosiologi yang menjelaskan tentang teori negara adalah Karl Heinrich Marx. Beliau lahir di Trier, Jerman pada 5 Mei 1818 dan mengakhiri hidupnya pada tahun 1883 di London. Dalam merumuskan gagasannya, ia memperoleh inspirasi dari gurunya Hegel. Melalui karyanya, ia memberikan penjelasan tentang negara. Menurutnya, negara merupakan alat penindasan bagi kelas penguasa terhadap kelas buruh. Di dalam proses produksi ada dua kelas yang saling bertentangan. Yang pertama ada kelas borjuis dan yang kedua ada kelas proletar. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang memengaruhi. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari perilaku. Selanjutnya, akibat perubahan dalam karakter dasar kekuasaan negara tidak lebih bersifat motodeterministik mengikuti kehendak ekonomi base, tetapi dipengaruhi juga konflik kelas yang tidak melulu berlangsung pada level sistem produksi. Jadi, kontrol kelas sosial dominan atas kekuasaan negara tidak sesuai dilakukan kelas sosial ini sebagai suatu kesatuan, karena praktiknya hanya fraksi tertentu dari kelas dominan yang mengontrol negara. Selanjutnya ada kronologi pandangan menurut Karl Marx. Menurutnya, Karl Marx berpandangan bahwa negara timbul karena kekuasaan. Sebelum negara ada di dunia ini, telah terdapat masyarakat komunis purba. Buktinya pada masa itu belum dikenal hak milik pribadi. Semua alat produksi menjadi milik seluruh masyarakat. Adanya hak milik pribadi memecah masyarakat menjadi dua kelas yang bertentangan, yaitu kelas masyarakat pemilik alat-alat produksi dan yang bukan pemilik. Kelas yang pertama tidak merasa aman dengan kelebihan yang dimilikinya dalam bidang ekonomi. Mereka memerlukan organisasi paksa yang disebut negara untuk mempertahankan pola produksi yang telah memberikan posisi istimewa kepada mereka dan untuk melanggengkan pemilikan atas alat-alat produksi tersebut. Selanjutnya, konsep kekuasaan Marxis. Menurut Marx, negara terbentuk sebagai alat penindasan bagi kaum borjuis terhadap kaum proletar. Dengan adanya sistem kapitalis menjadikan kaum proletar terus dieksploitasi oleh kaum borjuis. Kaum borjuis merasa bahwa mereka yang memiliki modal dan alat-alat produksi, sehingga mereka berkuasa atas kaum proletar atau buruh.
kaum proletar tidak memiliki modal, sehingga terus bergantung pada kaum borjuis dan menjadikan mereka tidak memiliki akses terhadap negara. Kapitalisme membuat para kaum proletar teralienisasi dari diri sendiri dan lingkungan sosialnya. Marxisme berawal dari tulisan-tulisan Karl Marx. Marxisme berarti paham yang mengikuti pandangan dari Karl Marx. Materialisme dialektis dan materialisme historis, serta penerapannya dalam kehidupan. Marxisme lahir dari konteks masyarakat industri Eropa abad ke-19. Dengan semua ketidakadilan, eksploitasi manusia khususnya kelas bawah atau kelas buruh. Menurut analisa Marx, kondisi dan kemungkinan teknis sudah berkembang, merubah proses produksi industrial. Tetapi struktur organisasi proses produksi serta struktur masyarakat masih bertahan pada tingkat lama yang ditentukan oleh kepentingan kelas atas. Hakikat ajaran Marx tentang negara dikuasai hanya oleh mereka yang mengerti bahwa diktatur kelas yang tunggal adalah diperlukan tidak saja untuk setiap masyarakat berkelas pada umumnya, tidak saja untuk proletariat yang telah menggulingkan borjuasi, tapi juga untuk seluruh periode sejarah yang memisahkan kapitalisme dari masyarakat tanpa kelas, dari komunisme. Bentuk-bentuk negara borjuis sungguh sangat bermacam ragam. Intinya sama saja. Semua negara ini, bagaimanapun bentuknya, dalam analisa terakhir secara tak terelakkan adalah diktatur borjuasi. Peralihan dari kapitalisme ke komunisme sudah tentu tidak dapat lain kecuali melahirkan kelimpahan serta keragaman yang sangat hebat dari bentuk-bentuk politik. Tetapi hakikatnya secara tak terelakkan akan sama saja diktatur proletariat. Teori kekuasaan ekonomi. Marx menganggap bahwa negara itu merupakan alat kekuasaan bagi segolongan manusia di dalam masyarakat untuk menindas golongan lain guna mencapai tujuannya. Ajaran ini berlaku bagi negara kapitalis ataupun negara proletar yang pemerintahannya lazim disebut sebagai diktator proletariat. Sebagai dasar dari ajarannya ialah pertentangan kelas dalam masyarakat dalam dua kelas, yaitu kaum yang ekonominya kuat dan kaum yang ekonominya lemah. Pertentangan antara dua kelas itu ditunjukkan untuk merebut kekuasaan negara. Negara sebagai alat kekuasaan kelas dan membawa kita kepada kesimpulan bahwa proletariat tidak dapat menggulingkan borjuasi tanpa terlebih dahulu merebut kekuasaan politik. Tanpa memperoleh kekuasaan unggul politik, tanpa mengubah negara proletariat yang terorganisir sebagai kelas yang berkuasa, dan bahwa negara proletariat ini akan mulai melenyap segera setelah ia memperoleh kemenangan. Karena negara tidak perlu dan tidak dapat ada dalam suatu masyarakat di mana tidak terdapat antagonisme kelas. Masalah tentang bagaimana dari sudut pandang berkembang sejarah, pergantian negara borjuis oleh negara proletar itu harus terjadi tidaklah diajukan di sini. Demikianlah menurut Marx ajaran atau kekuasaan ekonomi yang dipergunakan untuk membenarkan kekuasaan negara berdasarkan kedudukan ekonomi suatu golongan di dalam masyarakat. Selain itu, yang penting dalam teori kekuasaan ekonomi dari Karl Marx adalah sandarannya yang disebut historis materialisme, yaitu bahwa sejarah kehidupan manusia itu dipengaruhi oleh kebendaan. Karl Marx membedakan dua macam bangunan masyarakat, yaitu pertama, bangunan bawah yang didasarkan atas kebendaan, dua, bangunan atas yang didasarkan atas kemanusiaan. Kesimpulannya yang saya dapat dari pembahasan tadi sebagai ketua kelompok, menurut saya kondisi sosial ekonomi dalam komunitas masyarakat itu menjadi penentu untuk menguasai negara tersebut. Karena negara hanya sebagai alat bagi kelompok sosial ekonomi yang dominan. Apabila suatu komunitas masyarakat mempunyai kelebihan seperti material dan kekuatan politik, mereka akan menjadi puncak kekuasaan dalam bernegara dan membedakan menjadi kalangan atas dan bawah. Semua kursi yang akan diisi oleh kalangan atas pada puncak kenegaraan.
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata atau yang masih ditanyakan, bisa langsung PA ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.